Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afria dari 3EB04 yang ingin mempresentasikan tugas akuntansi internasional yang mereview merancang bobot keseimbangan scorecard pada cabang bank syariah. Pokok permasalahan itu, masalah dari penelitian ini adalah masih kurangnya bukti bagi manajer untuk menentukan berbagai ukuran kinerja yang mempengaruhi kinerja manajerial atau organisasi. Dan pernyataan ini didukung oleh beberapa temuan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan kondisi saat ini, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana merancang pengukuran kinerja terbaik sesuai dengan kinerja organisasi dan manajerial. Studi ini akan digunakan oleh manajer untuk menjustifikasi bobot terbaik untuk setiap perspektif dalam balance scorecard. Teori pendukung. The Balance Scorecard atau Kaplan dan Norton 1996C adalah model lain yang mengintegrasikan langkah-langkah strategis keuangan dan non-keuangan. Ini berbeda dari sistem pengukuran strategis lainnya karena mengandung ukuran hasil dan pendorong kinerja hasil, dihubungkan bersama dalam sebab akibat hubungan, atau Kaplan dan Norton 1996A, Kaplan dan Norton 1996C. Metodologi penelitian. 51 responden di seluruh Indonesia digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari manajer cabang, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Kuesioner dikirimkan melalui email. Hasil penelitiannya itu model persamaan struktural untuk kinerja organisasi dan manajerial menunjukkan bahwa beberapa perspektif memiliki korelasi positif dengan kinerja. Untuk analisis detail, analisis berikut ini harus dipertimbangkan. Hipotesis 1 yang mengatakan bahwa penggunaan BSC di setiap perspektif atau keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan kecenderungan dan pertumbuhan. Positif terkait dengan kinerja manajerial, hipotesis ini tidak dikonfirmasi untuk perspektif keuangan dan pelanggan dengan estimasi parameter jalur yang negatif 0 atau 0,25 251 dan min 0,031 masing-masing, dan secara statistik dan tidak signifikan. Di sisi lain, H1 didukung oleh perspektif bisnis internal yang parameter positif dengan nilai 0,011. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa penggunaan BSC dalam setiap perspektif atau keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan kecenderungan dan pertumbuhan berkolerasi positif dengan kinerja manajerial yang cukup didukung oleh temuan. Bobot regresi untuk perspektif bisnis, keuangan, dan internal menunjukkan hubungan antara perspektif tersebut dengan kinerja manajerial. 0,093 dan 0,050. Hanya perspektif pelanggan yang memiliki hubungan negatif dengan kinerja manajerial. Interpretasi hasil penelitian. Hasil dari model struktural antara kinerja berbasis beberapa tindakan untuk kinerja manajerial menunjukkan bahwa model pendukung asumsi goodness of fit yang memiliki nilai TLI, IFI, CFI untuk 0,940, 0,950, sama 0,950 masing-masing. Kesimpulannya, salah satu masalah utama dalam menerapkan BSC adalah bagaimana mengatur keseimbangan terbaik yang tercermin dari penentuan berat badan. Biasanya, bobot untuk setiap perspektif akan didasarkan pada penelitian ahli dan teknik Delphi. Metode-metode itu tampaknya mengandalkan cara normatif atau apa yang seharusnya, bukan cara positif atau apa relatifnya. Teknik-teknik tersebut juga cenderung berfokus pada sekelompok kecil ahli yang tidak selalu mewakili seluruh karyawan. Kritik terhadap artikel.
konsisten dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam menentukan bobot-bobot terbaik dalam desain BSC. Menurut hasil kerja, kedua kinerja memiliki prioritas indikator yang sama. Untuk perspektif keuangan, bank harus memprioritaskan pengembalian investasi terlebih dahulu. Kemudian, pertumbuhan pendapatan dan biaya per pelanggan. Untuk perspektif pelanggan, bank harus memberi bobot tertinggi pada akuisisi pelanggan baru, pangsa pasar, pendapatan per pelanggan, tingkat retensi pelanggan, waktu respon pelanggan, lamanya waktu siklus dalam menyediakan layanan, dan jumlah keluhan pelanggan. Yang terakhir, dalam perspektif bisnis internal, prioritas dibangun sebagai pendapatan baru per orang penjualan, kontrak penjualan per orang penjualan, profitabilitas per pelanggan, pendapatan produk baru, waktu pemenuhan permintaan, dan kepuasan pelanggan internal. Future research-nya itu ada beberapa batasan dalam penelitian ini. Studi ini tampaknya hanya berfokus pada perspektif akuntansi manajemen tanpa penjelasan dari pandangan manajemen strategis. Keterbatasan lain adalah ruang lingkup. Penelitian hanya untuk satu perusahaan dan responden yang dapat digunakan tidak banyak jika studi diadakan untuk analisis di seluruh negara. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut harus memperluas ruang lingkup penelitian dan jumlah responden. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.